ATK RS7, keyboard Hall Effect yang kemarin sempat ramai karena mampu menyajikan performa rata kanan dengan tampilan menawan. Terdapat varian Pro dan non-Pro. Perbedaan terletak di bahan case. Versi Pro menggunakan case berbahan full aluminium, sedangkan versi yang kureview saat ini yaitu non-Pro memakai top case CNC 6063 aluminium serta bottom case plastik, mirip ATK V75 series. Bahkan bisa dibilang bentuk case 100% sama. Finishing anodized pada top case terasa mulus seperti klaim mereka, silky smooth. Build quality cukup bagus akibat penggunaan aluminium pada top case. Namun ketika bottom case diketuk terdengar dan kerasa sedikit hollow di seluruh bagian. Di sisi bawah case selain 4 buah rubber feet terdapat 2 step head adjustment. Typing angle saat menggunakan step pertama sangat nyaman. Cuma step kedua terlalu tegak menurutku. Ketinggian case sisi belakang adalah 20,8 mm, sedangkan sisi depan 28,5 mm. Pada sekeliling case, kalian bakal melihat 8 baut karena RS7 bukan memakai sistem clip. Jadi nggak ribet ketika ingin bongkar case. Tinggal buka semua baut, setelah itu angkat top case. Lanjut ke bagian depan, hanya ada port USB Type-C. Lalu ke sisi atas, kita akan melihat tampilan RS7 RGB yang beneran cakep. Alasan apa lagi kalau bukan akibat penggunaan keycaps bertema wibu. Walau font cukup unik, tapi jika ada gambar cewek cantik, kita semua pasti sepakat kalau looks RS7 nggak ada obat. Kualitas keycaps terbilang oke. Berbahan PBT setebal 1,4 mm cherry profile. Printing die sub rapi banget, sampai ke bagian pinggir keycap akibat teknologi 5-side die sub. Legend pun tajam, terlihat jelas, dan print legend cukup konsisten. Keycaps ini berasa textured, sehingga ketika dipakai terasa ngegrip di jari, tidak licin sama sekali. Terlebih kita dikasih beberapa keycaps aksen translucent berbahan polikarbonat. Tampilan RS7 juga didukung oleh layout yang cakep, yaitu 75% non-exploded, rapi banget. Apalagi di atas arrow kanan diberikan RGB dekoratif sebagai pemanis. Perihal switch menggunakan Gateron Magnetic Jet Amethyst. Pakai model long pole stem ngebuat total travel switch hanya 3,5 mm. Wobble stem minim sehingga dipakai ngetik mantep, firm gitu. Namun secara smoothness kurang oke karena preloop di slider tipis. Loop pada pole sih cukup basah, alhasil feel masih sedikit scratchy. Kalau mau ganti switch bisa kok, selama switch magnetic dengan 2 pin. Sudah south facing juga, jadi aman interference. Performa plate mount stabilizer bawaan lumayan minim rattle. Kuantitas loop di ujung wire tipis tapi nggak bleber. Housing pun tight di plate. Tinggal retune sedikit seperti tambah loop di wire pasti bakal maksimal. RS7 menggunakan mounting gasket dengan gasket strip berbahan silikon. Dibekali plate berbahan aluminium non-flex cut serta PCB non-flex cut. Ditambah RS7 dilengkapi doctor board sehingga typing feel bisa stiff secara merata dari ujung ke ujung. Harusnya tuh kalau niat bikin keyboard HE kayak gini, dibikin tanpa flex cut biar bener-bener firm. Masalah dampener terbilang oke. Ada silikon case foam yang tebal dan poron platform. Sudah cukup menghilangkan suara hollow pada keyboard ini. Langsung saja kita dengarkan sound testnya.
Gimana menurut kalian? Kalau buatku suaranya cukup enak dan keluar, suaranya juga terbilang full, cuma kurang halus aja di telinga. Aku yakin dengan reloop akan membuat sound profile jadi lebih mantep. Tapi walau secara smoothness switch kurang oke, saat berbicara masalah performa tentu beda cerita. Gacor Kang. Sensitivitas switch mencapai 0,02 mm. Alhasil kita bisa mengatur sensitivitas rapid trigger mulai dari 0,02 mm hingga 3,4 mm. Walau bukan yang tercepat, namun tetap jadi salah satu rapid trigger tercepat saat ini. Udah gitu, nggak ada dead zone atas bawah. Secara performa kencang banget, sangat konstan, tidak ada bug selama pemakaian, nggak pernah nyedet-nyedet, nggak ada double input, nggak pernah input kelepas sendiri. Bener-bener konsisten deh. Aku suka banget pakai RS7 karena biarpun secara fitur bukan paling lengkap, cuma semua fitur dieksekusi dengan baik, sehingga kita bisa pakai keyboard ini tanpa perlu mikirin adanya masalah. Lagian fitur favoritku yaitu SOCD sudah hadir kok. Kalian bisa pilih prioritas keys, menyalakan atau mematikan rapid trigger pada keys yang dipilih untuk SOCD. Lalu setting actuation point pada keys tersebut dari 0,1 mm sampai 3,4 mm. Fitur ini sangat berguna bagi player overwatch sepertiku karena memudahkanku strafing lebih cepat. Akibat ketika kita menyalakan fitur SOCD, tombol yang aktif adalah tombol yang terakhir ditekan, sedangkan tombol satunya akan otomatis deaktif. Biasanya pada game FPS kita perlu melepas salah satu tombol untuk berpindah movement, karena jika dua tombol itu aktif bersamaan, karakter kita bakal berhenti bergerak. Sedangkan dengan SOCD, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Saat menekan keys baru, keys lama bakal otomatis deaktif, ngebuat kita secara instan akan langsung berpindah movement. Kalian bisa spam strafing sesuka hati sampai musuh nyerah nge-aim kalian. Selama pemakaian tidak pernah ada masalah pada fitur ini. Selalu ngebantu aku bikin musuh emosi. Apalagi kalau kita pakai karakter full speed kayak Juno gini, musuh auto marah besar. Semua fitur tadi dapat kalian setting melalui web-based driver ATK dan software ATK VHub. Software oke, namun web drivernya masih agak nge-lag kadang. Overall aku sangat nyaman serta suka sama RS7. Typing feel enak, fitur tanpa masalah, rapid trigger kenceng, tampilan cakep, latensi pun minim yaitu 0,3 millisecond dengan polling rate 8 kHz. Nggak ada kurangnya bagiku. Dipakai ngetik enak, dipakai ngegame nggak ada obat. Saranku ambil varian Pro sekalian karena harga tidak beda jauh, tapi secara build quality jauh banget cuy. Asli deh nggak akan nyesal beli keyboard ini. Aku berharap semoga cepet dikasih fitur RDT biar makin gacor dan fitur tersebut bisa berguna di Counter Strike. Kalau kalian tertarik langsung cek link di deskripsi ya. Sekian dariku, terima kasih.